serahkan hidupmu untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita adalah Tuhan mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus Kristus. Jadi kita mau menyambut Tuhan yang terbaik. Mari saya undang berdiri, saya kan terkenal dengan Ibu apa? Ya Ibu Medley ya. Kita nyanyi medley, saya undang semua berdiri. Sekali nyanyi kita berapa lagu ya? 4 ya? Kuat gak? Besarkan nama Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Coba, yang udah capek boleh berhenti. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi semangat. Besarkan, pujilah Dia, tiada terbilang betapa besar kasih-Nya. Siapa yang dibesarkan? Siapa? Nama siapa? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib,
selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih, silakan duduk. Capek ibu-ibu, bapak-bapak? Capek ya. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Bisa ya? Sebelum doa pengampunan dosa kita nyanyi Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi hayati kata-katanya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapak Ibu, kalau kata-kata di sini adalah ku ada sebagaimana ku ada. Kita berdiri menghadap tata Bapa. Semua karena anugerahmu. Anugerah artinya apa? Hadiah dari Tuhan, anugerah Tuhan, ya, hadiah yang sudah menyelamatkan kita. Jadi ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin ibu-ibu. Karena kalau kita doa Bapa kami Tuhan, berilah kami makanan secukupnya. Tapi rupanya bukan secukupnya, berlimpah. Besok masih ada, lusa masih ada, sampai bulan depan masih ada, kita gak kekurangan makan. Itu adalah limpah dari Tuhan ya, berlimpahan ya. Jadi ibu dan bapak, sekarang kita layak melayani Tuhan. Kalau kita ada waktu, ibu gak usah melayani dengan besuk orang sakit, cukup doakan di rumah. Kalau gak ada transport, cukup doakan. Kalau dengar teman sini sakit, doakan ya Bapak Ibu. Itu adalah suatu berkat ya, melayani. Itu semua adalah hadiah dari Tuhan. Mari kita berdoa, minta pengampunan dosa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami yang hina dan penuh dosa, mohon ampun dan kasihan dari Bapa.
Ya Bapa, kasihanilah kami anak-Mu yang penuh dosa ini. Baik itu dosa yang kami sadar maupun tidak kami sadari. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Tuhan, kiranya Kau pakai juga Ibu Caihun untuk menyampaikan semua firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu. Biar kami bisa melakukan semua apa yang harus kami lakukan menjadi pelaku firman. Bapa, kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Pakailah Ibu Caihun hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut dengan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Refnya setengah suara. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan benar, kami datang ke rumah-Mu, kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan untuk memenuhi kami. Tidak ada apapun yang dalam dunia ini ya Tuhan yang bisa memenuhi hidup kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa memuaskan kami, memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami membutuhkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu yang masih bisa buka Alkitab,
masih buka HP-nya, mari bersama-sama kita mencarinya dan mendapatkannya. Yang sudah agak sulit, biarlah kita boleh membuka telinga kita baik-baik. Bunyinya demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea, daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Ibu, saya turun ke bawah ya. Tes ya. Saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau datang mau ke ibadah mau dengar firman, kira-kira firman yang kayak apa yang Bapak Ibu mau dengar? Apa? Apa aja? Contohnya? Tentang keselamatan, tentang kesehatan kita itu. Apalagi? Ya kedatang ke sini mau dengar firman yang bisa menyerap di hati. Menyerap di hati. Ibu Leni apa? Ya, yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya betul ya jadi berkat. Contohnya ya kita selalu berdoa, mengucap syukur. Kita pada waktu mau dengar firman, kita biasanya ingin dengar firman yang lucu-lucu ya. Suka nggak dengar firman yang lucu-lucu? Suka. Suka dengar firman yang memberikan, wah hari ini yang sakit pinggang akan disembuhkan. Pasti senang kan ya? Dengar firman kalau misalnya hari ini uang di dompet tinggal 10.000 gitu ya. Terus bilang apa? Hari ini Tuhan akan berkati kamu dan senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang ya. Hari ini yang kakinya lagi sakit gitu ya. Di dalam nama Tuhan, Tuhan berkatakan sembuhlah kamu. Senang nggak? Senang. Senang dong ya. Jadi apa sih yang biasanya kita inginkan pada waktu dengar firman? Yang senang-senang ya. Betul enggak? Berkat. Kalau kemudian bilang hari ini bisa dapat duit, apa senang. Bisa sembuh, senang. Yang senang-senang kan ya? Betul enggak? Kenapa Bu? Yang membangun iman. Yang membangun iman. Nah hari ini ada seorang pengkhotbah namanya Yohanes Pembaptis. Dia khotbahnya begini nih ya, saya bacain buat Bapak Ibu. Bunyinya begini di ayat 4, kalau bisa ditampilkan ayat 4. Ayat 4, ada petugas di sana yang bisa menampilkannya? Sudah, iya ayat 4 tuh ya. Oh, ini kamu pakai TB2 ya, TB1 aja bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi dia menyerukan, nggak bisa TB1 ya. Bunyinya begini ya.
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni kamu. Jadi apa sih beritanya? Bertobatlah. Bapak Ibu bingung gak kalau dengar kata bertobatlah? Kenapa mesti bertobat? Saya kan gak mencuri ya. Ya enggak? Saya gak lagi gegeran sama temen, ya. Ya enggak? Saya gak lagi iri sama orang lain. Ya enggak? Saya gak lagi marah sama anak saya. Ya enggak? Mungkin iya. Jadi bilangnya apa? Yohanes Pembaptis bilang, saya ulangi ya kalimatnya ya. Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa mesti bertobat? Ayo. Kenapa? Kenapa? Ibu Hosuchan, ayo. Apa? Ayo. Ini supaya pada nggak ngantuk ya. Apa? Meninggalkan yang jahat daripada. Meninggalkan yang jahat. Apa? Kalau salah ya bisa bertobat lah. Kalau salah bertobat. Iya, kalau berbuat salah ya kita bisa Apa sih yang sering kita berbuat salah, Pak? Kenapa? Oh gitu, marah-marah, emosi, apalagi tuh? Iri hati, apalagi? Apa Ko Hendra apa? Kalau tidak bertobat, takut kalau pada waktu Tuhan panggil kita masih banyak dosa. Tuh ya, pada waktu Tuhan panggil kita masih berdosa. Ya. Jadi kan bingung ya. Kalau dengar kata bertobat, loh salah apa ya Ibu Hayati ya? Rasanya saya udah baik-baik, ngomong baik-baik gitu ya. Nggak pernah ngutang sama orang kan ya? Iya, apa tuh Pak? Minta didoain selesai. Oh ya udah nanti didoain ya Pak ya. Oke. Iya, nanti akan didoakan ya. Namanya siapa Pak? Hasan Basri ya. Balik kembali ya. Kenapa Yohanes Pembaptis itu berkata bertobatlah? Oh gitu. Setuju nggak? Dalam waktu kita lahir aja kita sudah nanggung dosa. Setuju ya. Karena nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa sehingga semua orang berdosa. Tapi hari ini kita juga mau tahu bahwa kenapa harus bertobat. Yohanes saat itu memberitakan firman-Nya karena mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pertama kali. Jadi mau datang Tuhannya. Yesus datang ke dalam dunia saat itu. Jadi mau ketemu Tuhan. Nah kalau mau ketemu Tuhan, tentu Yohanes bilang harus bertobat. Loh kenapa? Ketemu Tuhan harus bertobat. Sekarang kalau kita mau ketemu sama Pak Christian, penatua kita, mesti bertobat enggak? Enggak. Kalau kita mau ketemu sama Presiden Prabowo, perlu bertobat enggak? Nah sekarang kalau mau ketemu Tuhan Yesus, perlu bertobat enggak? Loh kenapa? Kenapa mesti bertobat? Kenapa mesti bertobat? Nggak masuk surga. Kalau ketemu Pak Christian nggak perlu bertobat karena dia manusia biasa. Kalau mau ketemu Prabowo kita nggak perlu bertobat karena Prabowo manusia biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus manusia biasa nggak? Bukan. Dia siapa ya? Hah?
Allah. Kalau Allah itu berdosa enggak? Kalau Allah itu ada kemungkinan sama seperti kita enggak? Suka bohong, tidak jujur. Allah itu, iya. Kenapa? Iya. Berarti Allah kita adalah Allah yang betul, kudus. Ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 59. Nah, kita mau baca ya. 59 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3, ayat 59 ya, bunyinya gini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi Allah begitu suci. Tetapi kita berdosa. Berarti ada penghalang kita dengan Allah kan? Penghalangnya apa? Dosa. Ketika Allah itu yang maha suci datang ke dalam dunia ini, dia adalah Allah yang baik. Allah mau memberikan apa? Ketika Yesus itu dibaptis, disebutkan katanya pintu surga itu langit katanya terbuka. Artinya apa? Surga mau memberikan berkat untuk bumi. Untuk manusia semua yang ada di bumi. Tetapi sekarang ada penghalang nih ketika berkat itu mau diturunkan, ada penghalang. Pemisahnya apa? Dosa. Sehingga ketika Allah yang baik itu mau memberikan ketenangan, kedamaian, kelegaan, sukacita, kebebasan. Ada penghalang enggak? Penghalang dosa. Jadi ketika Yohanes Pembaptis saat itu mengatakan bertobatlah karena dia tahu bahwa ini sekarang pintu surga itu lagi terbuka nih. Mau tuh katanya Allah itu mau mencurahkan berkatnya dari surga. Tapi ini ada penghalang nih, dosa. Sehingga berkat itu tidak bisa sampai kepada kita. Ada pemisah antara kita dengan Allah. Karena kita adalah orang yang berdosa. Sehingga kita tidak mendapatkan yang baik dari Allah. Ya, kalau di dalam Roma pasal 5, Paulus mengatakan kita ini musuh Allah ketika kita hidup dalam dosa. Ketika ada iri, ada benci, ada ingin yang bukan milik kita, kita sudah jadi musuhnya Allah karena ada dosa dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kenapa ya Bapak Ibu kita butuh yang baik dari Allah? Kenapa kita butuh kedamaian? Kenapa kita butuh sukacita? Kan perlu ya. Kenapa kita butuh ketenangan? Kenapa kita butuh? Ayo kira-kira Ibu Lani. Perlu ketenangan. Kenapa kita butuh ketenangan? Kenapa butuh tenang? Hah? Kenapa? Kenapa Pak?
kita masih berdosa, jadi kita bersihkan diri kita dulu. Bapak Ibu, semalam tenang nggak tidurnya? Tenang, puji Tuhan. Pagi hari ini pada waktu bangun tenang nggak? Tenang, puji Tuhan. Siapa tuh yang ngasih? Duit, Bapak Ibu? Karena ada duit di kantong jadi tenang? Nggak ada duit juga bisa tenang ya? Betul. Nggak ada duit tenang ya? Tuh Ibu Ratna bilang ada duit tenang. Ya, nggak ada duit nggak bisa tenang ya Bu ya? Belum tentu juga sih. Nggak ada duit tenang ya Ibu? Tenang aja, tenang. Yang penting kita jangan kasih sakit dulu. Gitu. Ya. Apakah saudara, teman, pengurus Betaria bisa kasih ketenangan? Siapa yang bisa memberikan? Ya. Jadi satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan, sukacita, damai hanya Tuhan Yesus. Punya duit banyak bisa tenang nggak? Setuju? Setuju nggak? Oh, jadi punya duit banyak maling rampok gitu ya, jadi nggak tenang. Iya. Cukup makan. Kalau nggak cukup makan, nggak bisa makan 3 kali, tenang nggak? Ya, jadi sesuatu yang baik hanya bisa diberikan oleh Allah. Yang baik apa tuh? Nah, badan sehat, ya, sukacita. Hari ini masih bisa tertawa? Nah, masih bisa kelihatan giginya, coba lihat giginya Bapak Ibu, sekalipun gigi palsu. Nah, ya. Jadi kita butuh yang baik kan dari Allah kan. Tapi ingat, yang baik dari Allah tidak bisa sampai kepada kita karena ada dosa. Nah, oleh sebab itu memang perlu bertobat. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan itu dicatat di Keluaran pasal 33 tuh ya. Kisahnya begini. Bangsa Israel saat itu sudah berdosa karena membuat patung lembu emas. Lalu kemudian menyembahnya. Nah, setelah peristiwa itu Tuhan bilang begini, bahwa dia katanya, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Allah memberikan penegasan, gak mau lagi bersama kamu. Tidak mau lagi dampingi kamu. Tidak mau lagi menuntun kamu. Kenapa? Kamu bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Keras kepala. Bandel gitu ya. Keras kepala banget gitu ya. Dibilangin, diajarin berulang kali tetap juga keras banget. Kayak batu udah keras gak bisa diapa-apain. Yang bisa ada dihancurin aja gitu ya. Lalu Musa bilang gini, jika Tuhan sendiri tidak bimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Kami butuh kasih karunia Allah. Kami butuh engkau berjalan-jalan bersama dengan kami. Artinya apa? Musa tahu banget kita tidak bisa bangun tidur lalu kemudian berjalan dan menghadapi hari demi hari tanpa Tuhan. Kita tidak bisa kemudian makan dengan nikmat, minum dengan rasa nyaman, tenang, rasanya segar gitu tanpa Tuhan. Ya, gak bisa Tuhan. Kalau engkau gak ada, kami gak mau berjalan. Gak usah kami kasih hidup Tuhan, kalau engkau tidak bersama dengan kami. Nah, oleh sebab itu kita tahu banget bahwa kebaikan, kebenaran Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Sehingga kita perlu bertobat. Nah, sekarang bertobat itu seperti apa?
Bertobat itu seperti apa? Saya mau cerita dulu, ada satu kisah ya. Ada seorang anak kecil tuh lagi main ke rumah neneknya bersama dengan kakaknya. Ini anak laki-laki dengan kakaknya perempuan. Dia main-main di situ, main ketapel tuh ya. Nah, di rumah neneknya itu ternak bebek. Ya. Satu kali dia main ketapel. Ya dia kemana aja ketapel gitu ya. Satu ketapelnya kena bebeknya dan bebeknya mati. Ya. Lalu dia cepet-cepet bawa bebeknya itu disembunyikan. Artinya dia mau kubur baik-baik. Jangan sampai semua orang tahu. Dia lihat kiri kanan. Wah, gak ada yang lihat, dia simpan itu. Nah, dia kemudian balik lagi ke rumah neneknya. Lalu neneknya bilang, yuk mari kita makan. Hari ini siapa ya yang giliran cuci piring? Ya, ini anak yang laki bilang, kakak yang cuci piring. Terus kakaknya bilang gini ke adiknya, taruhlah adiknya namanya Boy gitu ya. Boy, bebek. Langsung si Boy itu kaget. Wah, ada yang tahu nih, aku bunuh bebeknya nenek. Akhirnya kemudian, oh iya nek, aku cuci piring hari ini. Dia cuci piring. Besoknya makan pagi gitu ya. Lalu setelah makan pagi, neneknya bilang, kan kemarin sudah Boy ya, semalam. Hari ini pasti kakak ya. Boy, kakaknya bilang gini, Boy, bebek. Oh ya nek, aku aja yang cuci piring. Gitu ya. Begitu seterusnya. Makan pagi, makan siang, makan malam, besokannya lagi, dan besokannya lagi. Boy ini kesal banget, aduh kenapa ya kok kesalahanku begini terus gitu ya, kok membebani aku, membuat aku pusing, membuat aku gak sejahtera, membuat aku menderita gitu ya. Akhirnya dia pikir, saya harus mengaku kepada nenek. Akhirnya dia datengin neneknya. Kemudian dia bilang ke neneknya, Nenek. Nek, katanya ya. Nek, katanya ya. Maafkan aku ya Nek, katanya. Beberapa hari yang lalu aku sudah ketapelin bebeknya nenek. Nggak sengaja Nek, maafkan aku ya Nek, gitu. Terus neneknya bilang apa? Boy, nenek udah tahu. Nenek juga lihat. Nenek juga tahu kamu dikerjain sama kakak kamu. Tapi nenek lagi nungguin. Kapan kamu mau ngaku kepada nenek? Jadi apa tuh bertobat? Satu, mengaku. Kalau nggak ngaku, kita akan menderita beban berat sekali. Yang paling utama adalah mengaku. Enteng deh betul tuh Kak Ibu Najwa. Mengaku. Tuhan, aku iri loh sama Ibu Hosyuchen karena dia bisa tidur nyenyak. Aku semalam gak bisa tidur nyenyak gitu. Tuhan, aku iri sama Ibu Hayati. Kecil-kecil cabai rawit jalannya gesit. Gitu ya. Saya jalannya susah-susah gitu. Mengaku. Ya. Setelah mengaku apa? Mohon pengampunan, ampuni aku. Nah di dalam Alkitab ada satu kisah lagi. Satu kali bangsa Israel itu menggerutu, ngeluh, ngomel-ngomel, bilang gini,
Apaan tuh kita kalau nggak ada air? Kita jalan terus di padang gurun. Airnya susah-susah. Mesti giniin, mesti begituin. Kadang airnya pahit. Terus dapat makanan juga hambar. Nggak ada rasa. Ngomel terus. Ya, ngomel marah kepada Tuhan dan kepada Musa abdi Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim ular tedung. Itu ular berbisa ya. Dikirim ular tedung ke kumpulannya orang Israel. Orang Israel semua pada menderita. Bentar lagi mau mati. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, bangsa Israel kemudian berseru, Musa tolong kasih tahu kepada Tuhan, kita sudah berdosa, sudah mengeluh, sudah ngomel-ngomel, sudah marah-marah sama Tuhan, ampuni. Terus Musa datang kepada Tuhan, terus Tuhan bilang gini, buat itu ular tedung, katanya patung ular tedung, taruh itu pakai tiang yang paling tinggi. Semua orang, kan bangsa Israel banyak tuh ya, jutaan ya. Yang ada di selatan, di timur, di barat, di utara. Yang bisa lihat ular tedung itu, semua akan sembuh. Apa yang terjadi kemudian? Hampir ada yang semua udah sekarat, udah mau mati gitu ya. Karena udah sesak nafas. Udah rasanya nggak bisa lagi, ini badannya itu ya udah mungkin demam dan segala macam, udah sesak, udah sampai ke sini, udah tinggal tek gitu deh ya. Lihat kemudian ular tedung yang dibuat oleh Musa atas suruhan Allah. Pas lihat, sembuh langsung. Nah, ular tedung itu melambangkan apa? Melambangkan Yesus naik ke atas kayu salib tinggi. Supaya semua orang yang memandang kepada salib itu dan akan diampuni. Jadi pertama mengaku. Kedua apa? Minta pengampunan. Tuhan ampuni saya. Bukan kemudian udahlah kasih persembahan kepada Tuhan, ntar Tuhan ampuni saya. Enggak. Udahlah nanti saya bantu pelayanan kolektor, entar Tuhan pasti ampuni saya. Udah ginilah saya ikut doain orang sakit sehingga Tuhan akan ampuni saya. Atau beginilah saya kemudian nolongin orang gitu ya, dia gak bisa makan saya kasih makan ke dia. Gak bisa, pengampunan itu hanya bisa diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bertobat itu apa? Pertama, mengaku. Kedua, mohon pengampunan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kapan kita perlu bertobat? Kapan Ibu Herat? Ya sekarang. Siapa yang bilang sekarang? Siapa yang bilang tiap hari? Loh kenapa? Nanti aja kalau udah sekarat lalu sudah mau dipanggil Tuhan baru bilang Tuhan ampuni saya. Terlambat? Betul terlambat. Ya, betul Bu terlambat. Jadi kapan Bu? Setiap saat. Setiap saat ini malah kalimatnya. Setiap saat. Setiap saat, setiap detik. Kenapa? Satu, setiap saat, setiap detik kita pasti berdosa. Pada waktu dengar teman mungkin atau ketemu teman saat ini nih ya ketemu ya. Kita udah gak suka sama itu orang. Ketemu lagi gitu ya. Terus datang gitu ya. Kita lihat mukanya gitu ya. Kita udah sebel. Sebel banget ketemu sama dia. Pernah gak begitu? Pernah ya? Ngaku. Atau kemudian kita lihat orang itu pakai bajunya bagus gitu ya. Tapi karena kita lagi gak suka kita bilang, baju kayak gitu, murahan, norak
itu. Pasti itu. Ya, sirik, sebel, marah, itu sewaktu-waktu nggak muncul? Muncul. Jadi kapan harus bertobat? Setiap saat. Jadi bertobat itu harus setiap saat. Tuhan memang akan datang kedua kali. Tapi yang kedua juga Tuhan akan datang secara khusus untuk kita nih. Ada waktunya harus selesai. Saya akan panggil kamu bawa ke surga. Ya kan? Benar gak? Oh enggak Tuhan gak mau, masih mau umur 90 gitu. Ada? Ada yang mau? Tunggu Tuhan, anakku belum kawin, cucuku belum punya anak. Nanti Tuhan umur 90 aja baru Tuhan panggil, gitu? Gak bisa nawar-nawar. Ya, waktunya kapan? Gak tahu. Jadi oleh sebab itu setiap saat. Karena Tuhan mau ketemu kita setiap saat. Setiap saat juga Tuhan mau kasih berkat kepada kita. Sehingga Yohanes Pembaptis apa bilang? Bertobatlah. Saya bacakan lagi ya ayatnya ya. Ayat 4 nih. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jaminan ya. Ini jadi ayat hafalan kita ya. Markus 1 ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan, pintu surga sudah terbuka. Artinya Allah sungguh mau beri berkat anugerah kepada kami. Dunia ini gak bisa memberikan. Tidak bisa berikan bahagia. Tidak bisa berikan tenang. Tidak bisa berikan sesuatu yang membuat kami lega. Tak bisa Tuhan. Itu hanya milik-Mu. Dan Engkau mau berikan karena pintu sudah terbuka kepada kami. Tetapi seringkali kami masih menyimpan dosa Tuhan. Seringkali kami senang dengan dosa kami. Seringkali kami tutupi dosa kami. Seringkali kami kemudian mengumbar dosa kami. Dan Tuhan sedang sedih dan menunggu pengakuan dosa kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, para Bapak Ibu yang hadir di sini menyadari kami adalah orang berdosa. Tapi kami butuh Tuhan. Tidak bisa kami menjalani hidup ini sesaat pun tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk menopang kami. Membuat kami bisa tenang, damai, dan penuh sukacita. Di tengah-tengah dunia ini yang berdosa. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kesulitan. Tapi ketika Tuhan bersama kami bisa hadapi itu semua. Tolong kami Tuhan untuk mengakui dosa kami dan memohon pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita
menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang mentera sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Udah bisa ya ibu-ibu sekalian ya, Bapak? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Refnya lagi ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkenan mau mendengar doa-doa kami. Ada banyak doa-doa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Dengarkanlah seruan mereka di hati mereka Tuhan. Saya mengizinkan Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Beberapa saat, akuilah dosa-dosa Bapak Ibu. Sebutkan dosanya apa dan minta
memohon pengampunan dari Tuhan. Beberapa saat saya izinkan Bapak Ibu untuk kemudian berbicara secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa masing-masing dari Bapak Ibu yang telah mendengar firman Tuhan dan mau meresponi firman Tuhan ini. Dengarkanlah seruan pengakuan mereka dan dengarkanlah seruan memohon pengampunan dari Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan dan kasihanilah kami. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Subur yang kakinya sakit bengkak. Tuhan kiranya boleh memberikan belas kasihan-Mu dengan memberkati obat-obat yang sedang dikonsumsinya untuk bisa memberikan kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk Ibu Ang Hui Song yang dirawat di rumah sakit karena lututnya yang sakit luar biasa yang kemudian membuat akhirnya hal-hal yang lain juga ikut kemudian tidak menjadi sehat. Kami mengucap syukur selama beberapa hari ini Tuhan berkati sehingga memakai para dokter dan obat untuk membuat Ibu Hui Song makin kuat dan sehat. Sehingga kakinya tidak sakit lagi, lambungnya sudah netral dan dia bisa makan dan minum serta tidur yang baik. Kami mengucap syukur Tuhanlah yang telah mencurahkan berkat-Mu untuk Ibu Hui Song. Biarlah Tuhan terus menolong dalam pemulihannya. Karena Ibu Hui Song ingat sekali dia ingin ikut bernyanyi pada saat nanti kebaktian Betaria dalam rangka Imlek. Karena dia ingin bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan itu. Kami juga ingat untuk Ibu Hayati yang sakit punggungnya dan pinggangnya. Tuhan tolong berkati setiap obat yang sedang dikonsumsinya. Kiranya itu boleh memberikan kesembuhan kepada Ibu Hayati. Demikian juga untuk Ibu Ho Siu Chen, Tuhan tolong berkati dia dengan tubuh yang kuat. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang diandalkan dalam hidup Ibu Ho Siu Chen. Berkati dia ya Tuhan sehingga sekalipun dia sakit, dia tetap mau datang kepada Tuhan dan mau menyembah berbakti kepada Tuhan. Kami juga ingat untuk Pak Hasan Basri yang mau operasi katarak. Tuhan kiranya mempersiapkan dirinya, matanya untuk bisa mendapatkan tindakan medis sehingga matanya bisa mendapatkan operasi dan dia bisa melihat dengan baik. Terutama bisa kemudian membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan memakai matanya. Tuhan ada banyak lagi doa yang lain yang sedang didoakan oleh setiap Bapak Ibu. Kiranya Tuhan dengarkan. Bersama-sama juga ya Tuhan sebentar dalam liturgi persembahan kami ingin mempersembahkan apa yang kami miliki untuk kami persembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan di daerah Belandongan. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan setiap Bapak Ibu yang hadir di sini. Mau ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Mau ikut serta menyenangkan hati Tuhan. Mau ikut serta bagaimana berkat Tuhan boleh dicurahkan. Dan melalui pembangunan itu banyak orang kemudian bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan adanya ruangan-ruangan yang memadai. Tuhan, tuntunlah kami sehingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, berkati setiap kami dan dengarkan pengakuan dosa kami dan permohonan pengampunan dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saatnya kita memberikan yang terbaik, persembahan syukur. Yang saya nats pembimbingnya saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Demikian firman Tuhan, kita nyanyi sambut dengan pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Coba jemaat yang nyanyi. Nyanyi jemaat. Oleh kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita nyanyikan karunia baik semua. Mari silakan berdiri. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa, menjagai langkahku. Pak, besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan agar pemberian ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
khususnya untuk pembangunan gedung di Belandongan agar kebaktian Betaria bisa pindah ke depan. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah juga Tuhan yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah terkumpul ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan tutup kebaktian hari ini dengan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, dan kita imani kata-kata ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini nyanyian sekaligus menjadi doa kami. Kami mau mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada banyak kesulitan, tantangan, kesusahan, tekad kami mau mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saat ini kami mau mengarahkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk dan ambil saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan minggu ini. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk pembicara